Bu, dengerin, bikin emosi ya. Siapa yang menciptakan ibu? Siapa yang ngasih rezeki ke ibu siang dan malam? Siapa yang ngasih hidayah? Siapa yang nutupin aib dan dosa ibu? Siapa yang bisa ngasih pahala? Siapa yang punya surga? Ai suami naon atuh? Kenapa diperjuangkan mati-matian? Jawab. Eta tah nu bikin para wanita sangsara teh kebanyakan ingat suami daripada ingat Allah. Dibelitkeun we hatena ku Allah kegebegan. Ngawe akan tempat di mana Pak? Patroli eta teh. Coba dong Pak video call eta teh hayang nyaho. Patroli. Teu ngepek. Bapak-bapak sekarang mah banyak akalnya. Tapi kalau ibu sholat, tobat, sholat lagi 2 rakaat, berhajat, titip caroge abdi ya Allah, titip suami saya, engkau yang menggenggam lahir batinnya, engkau yang membolak-balik hatinya, engkau yang kuasa melindungi jaga. Allah lihat tidak ibu-ibu yang sholat? Allah dengar doa ibu? Allah tahu isi hati ibu? Disia-siakan tidak oleh Allah? Beres bu, dibalikkan hatena suami ngelepek atuh. Teu tiasa ngalawan karena kekuasaan Allah. Ibu ambek mah salaki beuki teu betah. Asli. Ya Pak ya? Ya. Jelas Pak? Jelas. Penyakit ibu-ibu gelisahnya itu terlalu berharap ke suami. Eta tidak akan haji. Penyakit lalaki, dengerin, gelisahnya itu takut ke istri. Sama tidak. Dua-duanya kurang baik. Pak Bupati udah dengar kan ilmu singa belum di sini? Saguru saya ilmu tolak ganggu, awas ya. Khusus buat lelaki. Ini lelaki kalau tidak tahu ilmu ini bisa tidak haji. Jadi gini ya, kalau manusia menikah itu orang berdatangan, mendekat, salaman, doa. Tapi kalau singa menikah, binatang tidak boleh mendekat. Tiba-tiba ada kucing mendekat, singa marah. Pas digebuk, cek kucing, tenang singa, jangan marah. Saya harus ngomong apa? Kucing teh nyadar, langsung kaget singa pucat. Apa coba kata kucing? Singa, jangan sombong kamu ya. Saya ini dulunya singa, tapi sudah nikah jadi kucing. Jelas Bos, jelas nggak bos? Entara ya gagah-gagah pakai loreng. Di rumah loreng yang mana? Jangan loreng kucing. Lawas ketawa ya kayak. Tadi mengeong. Bu, Pak, kalau suami takut ke istri, dia baiknya cuma di depan istri. Tapi suami takut ke Allah, dimanapun dia berada akan terjaga. Makanya rumah tangga terbaik adalah rumah yang paling banyak zikirnya. Kurang zikir, pasti hatinya nempelnya kepada selain Allah dan tidak akan tenang. Kata Ali bin Abi Thalib begini, Zuktul mararati kullaha falam ajid amarra minal hajati ilan nas. Semua kepahitan sudah kurasakan, tidak ada yang lebih pahit dalam hidup ini selain berharapnya hati kepada manusia. Makin ngarep-ngarep ke makhluk, makin nyeri.
Kalau ini nyeri, wajah pasti jelek, kata-kata pasti jelek, kelakuan pasti jelek. Kenapa? Karena hatinya nempel, melekat kepada selain Allah. Kahartos, Ibu mau punya sifat hajin? Tong bogoh teuing kasalaki. Jangan terlalu cinta sama suami. Apalagi model-model ini ya, atasnya berat, boro-boro membahagiakan istri, mereka juga susah bahagia ya Pak ya. Cinta boleh, terlalu cinta tidak boleh. Kalau sudah terlalu cinta pasti tidak bahagia. Tahu kenapa? Karena Allah dalam tanda kutip cemburu. Allah yang menciptakan, Allah yang ngurus, Allah yang jamin. Kenapa hatinya ke selain Allah? Nah, orang yang hayyin mah tidak pernah berharap selain ke Allah, tidak takut selain ke si itu menghina doa, mengeluarkan kata-kata jelek, dia nulis di media jelek tentang saya. Pernah mau tahu rahasianya ngadepin orang yang sebel ke kita? Kalau mau, kalau tidak harus tubuh hadirin. Siapa yang menciptakan kita, yang menjamin rezeki kita, yang memberikan hidayah, yang ngasih karunia, yang nutupin aib siapa, yang ngasih pahala siapa, yang bisa menghapuskan dosa siapa, yang punya surga siapa. Kalau semua karunia dari Allah, nah makai capek mikiran mulut orang, sampai jadi jebleh enggak ngepel. Takdir teh dalam genggaman Allah. Tapi karena jongkeng si eta sebel ka urang. Kalau Allah tidak melakukan sesuatu, tidak akan berkurang setitik pun rezeki kita, tidak akan turun setitik pun kemuliaan kita. Dan yang membagi takdir adalah tenang hadirin. Kalau dia bisa ngomong jelek, kita ngomong baik, kan yang kembali ke kita mulut kita. Monyet lain Jalmi, Assalamualaikum. Orang yang tersinggung, yang merasa miring. Serius hadirin. Coba sekarang aya nu gendut ya. Pegang mana nah? Tengepet. Tapi kemrot bangun siapa? Karena dia merasa. Coba sekarang yang kurus, gendut. Aneh diri mana, tapi yang congcolan. Begitu pula kalau ada yang nyebut monyet, yang marah tuh yang menjiwai kemonyetan pada dirinya. Tos sing banyak ingat ke Allah, apapun langsung ke Allah. Punya keinginan ingat ke Allah. Ya Allah, abdi hoyong ka Mekah, hanya Engkau yang maha kuasa. Uang mah tidak banyak, tapi undangan darimu tidak terhalang oleh uang sedikit atau banyak. Pengen nikah, ingat Allah, karena Allah yang membulak-balik. Pernah cerita di Darut Tauhid ada namanya Mas Kunto, mata tunanetra, kaki lumpuh, ada di masjid. Tiap jam 3 beliau yang duluan ada di masjid tahajud. Padahal uyup ayah tanya, Mas, bagaimana rasanya jadi orang buta, maaf tidak lihat dan tidak bisa jalan? Tahu jawabannya apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Alhamdulillah, saya ditakdirkan begini adalah sebaik-baik takdir untuk saya. Kalau mata saya lihat, mungkin hati saya yang jadi buta karena banyak maksiat yang saya lihat.
Kalau kaki saya normal, mungkin iman saya yang lumpuh. Karena boleh jadi kaki saya mengantarkan kepada maksiat. Saya mau bersyukur. Mas takut enggak tentang masa depan? Masa depan saya ada dalam genggaman Allah. Baru tahun kemarin umroh. Naik pesawat, ayah nu ngagandong. Selama tawaf saya ada yang ngadorong sampai. Tanya, Mas, pengen nikah tidak? Ya doa, saya juga ingin nikah. Gimana caranya? Ya Allah lah andalan saya. Dan setiap akhwat juga milik Allah. Insya Allah akhir November ini nikah. Datang tuh kemarin calonnya ke orang tua didorong atau suami yang kita lihat. Tuh. Nah, jadi baru mungkin. Ajib. Ajib.